Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerjaan kami mengenai studi kasus La Familia Baik untuk kasus sepeda warna kuning. Sebenarnya perkenalkan kelompok kami dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri Muhammad Kholik. Untuk selanjutnya ada Mas Riwan Zaid dan ketiga ada Mas Indra Pamungkas. Baik, yang pertama mengenai modul satu forecasting. Jadi model forecasting ini merupakan proses memperkirakan kondisi masa depan dengan menggunakan data historis serta teknik analisis statik dan komputasi. Dalam konteks energi, forecasting berperan penting untuk memastikan keseimbangan antara pasokan dan permintaan listrik, sehingga sistem dapat beroperasi secara andal dan efisien. Metode yang digunakan pada forecasting ini yang pertama moving average, yang kedua time series decomposition, yang ketiga horse, dan yang terakhir winter. Berikut adalah data yang kami peroleh dari studi kasus mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dengan mengambil data sales dan kemudian data sales ditambah dengan NIP terakhir kita. Berikut hasil perhitungannya dari masing-masing metode. Berdasarkan perhitungan dari empat metode tersebut dapat disimpulkan bahwa perhitungan tim series decomposition atau TSD menunjukkan bahwa data tersebut memiliki tren meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Hal ini terlihat dari komponen level dan tren yang terus bertambah, yang menandakan adanya pertumbuhan nilai total setiap bulan selama periode observasi. Untuk selanjutnya yaitu model 2 aggregated planning, yang merupakan proses perencanaan jumlah produksi dan penentuan waktu output dalam jangka menengah, biasanya antara 3 hingga 18 bulan dengan menyesuaikan tingkat produksi, tenaga kerja, persediaan, lembur, serta variabel lain yang dapat dikendalikan. Pada modul ini terdapat beberapa skenario yang digunakan. Yang pertama, constant work plans, yang kedua, zero inventory, yang ketiga, overtime sales, dan yang keempat, overtime subcontract. Berikutlah data yang kami peroleh dari studi kasus. Selanjutnya, berikut adalah hasil perhitungan dari masing-masing metodenya. Berdasarkan hasil perhitungan dari beberapa metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan overtime dan subkontrak menghasilkan total biaya sebesar 84 miliar 22 juta 53.620 rupiah, yang terdiri dari biaya produksi, upah tenaga kerja, biaya perekrutmen, dan pemutusan beban kerja, serta biaya persediaan yang relatif kecil. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ridwan. Kemudian pada modul 3, assembly process, merupakan proses menggabungkan beberapa komponen menjadi satu kesatuan produk yang umum ditemukan dalam sistem manufaktur industri. Biasanya terdapat satu komponen utama sebagai basis, sementara komponen lain dirakit secara bertahap sehingga proses assembly dapat bersifat multi-stage. Tabel berikut merupakan tabel mengenai komponen-komponen yang digunakan pada sepeda, lalu ada list assembly, kemudian ada bill of materials yang berisikan tentang quantity dan deskripsinya. Next, Mas. Kemudian proses assembly merupakan proses penggabungan beberapa komponen menjadi satu kesatuan produk. Lalu kita lihat di gambar pertama itu merupakan assembly chart, di mana menggambarkan alur perakitan sepeda dari komponen dasar hingga menjadi produk akhir. Diagram ini membantu perusahaan menyusun proses produksi secara terstruktur sehingga perakitan menjadi lebih efisien dan risiko kesalahan dapat diminimalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah product structure, menampilkan hierarki produk berdasarkan levelnya. Level 0 itu finish product, kemudian level 1 main assembly, level 2 sub assembly, level 3 sub assembly, level 4 part atau raw material. Next. Kemudian master production scheduling adalah representasi dari rencana permintaan dalam suatu periode. Rencanaan yang mencakup hasil peramalan, backlog, rencana pasokan, persediaan akhir, serta jumlah yang dijanjikan tersedia atau available to promise. Berdasarkan tabel yang terlampir, hal ini menunjukkan kemampuan sistem perencanaan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan permintaan pasar secara dinamis. Nilai PAB dan ATP tetap berada pada angka 8750 unit sepanjang tahun, mengindikasikan bahwa perusahaan menjaga tingkat persediaan minimum di batas safety stock. Kemudian modul 5 adalah material requirement planning, dapat dipahami sebagai perencanaan dan penjadwalan material yang melibatkan beberapa tahapan proses. Rencana produksi untuk barang jadi,
akan dikonversikan menjadi informasi mengenai kapan dan berapa banyak bahan baku atau komponen harus tersedia, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan pemesanan secara tepat. Eh, Data tabel terampil adalah hasil perhitungan Material Requirements Planning atau MRP pada kasus Green La Family Bike. Terlihat bahwa Plan Order Release atau POREL pada level finished good mengikuti pola master production schedule dan menjadi dasar utama dalam penentuan gross requirement seluruh komponen. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Indra. Oke, untuk lot sizing sendiri merupakan proses perencanaan produksi dengan menentukan jumlah pesanan atau produksi yang optimal untuk bahan baku atau produk dalam satu kali pembelian ataupun produksi. Di mana lot sizing ini menggunakan beberapa metode seperti silver mel heuristic adalah metode yang menentukan ukuran lot berdasarkan biaya rata-rata per periode. Yang kedua, least unit cost, di mana merupakan metode yang menentukan ukuran lot dengan mempertimbangkan biaya rata-rata per unit. Yang ketiga, part period balancing, di mana metode yang menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dengan menggunakan pendekatan ekonomik part period. Wagner-Wittin, di mana merupakan metode matematis yang menggunakan dynamic programming untuk menghasilkan solusi optimal dalam menentukan jumlah dan waktu pemesanan dengan total biaya minimum. Di mana dari perhitungan untuk masing-masing metode dengan menghitung MRP assemble 1 sampai 3, MRP sub assemble 1 sampai 3, MRP sub sub 1 sampai 3, di mana dihitung setiap periode 1 sampai dengan 12 dengan demand diambil dari MRP, di mana setup dan holding cost-nya itu diambil dari case study sehingga dapat dihitung setiap periode dari periode 1 sampai dengan 12 untuk setiap C1 dan C2-nya, dan ini berlaku untuk setiap metode. Next, Mas. Untuk inventory control dan subject merupakan konsep pengendalian persediaan yang berfokus pada pengelolaan jumlah stok ketika tingkat permintaan dapat diperkirakan dengan relatif pasti, di mana expected revenue ini merupakan total forecast sales untuk masing-masing di tahun untuk masing-masing warna, baik untuk green bike atau yellow bike di tahun 2023 dan 2022 yang diambil dari disaggregate TSC, di mana untuk expected revenue dihitung berdasarkan harga untuk setiap unit dikalikan dengan jumlah dari setiap unit sepeda. Dengan untuk Kanban sendiri merupakan penjumlahan dari kuartal pertama dan untuk total working dalam 60 hari diambil dari setiap 1 hari dalam 8 jam, sehingga didapat untuk maksimal inventory itu menggunakan rumus unit per jam dikalikan dengan move time dan dikalikan dengan unit. Next, Mas. Untuk operating schedule sendiri ini merupakan simulasi untuk setiap cap di mana terdiri dari lathe mesin, milling mesin, drilling mesin, dan CNC mesin, di mana uh, diketahui bahwa kebutuhan tenaga kerja sehingga dapat dihitung total salary yang dibutuhkan dengan menggunakan simulasi dan menggunakan aplikasi Linggo. Next, Mas. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi berdasarkan penjelasan dari modul 1 sampai modul 8 dapat disimpulkan bahwa hasil peramalan menunjukkan permintaan yellow bag meningkat secara stabil, sehingga penetapan produksi berbasis kebutuhan periode dan penerapan MRP lot for lot mampu meningkatkan efisiensi serta menekan risiko persediaan. Kemudian peningkatan permintaan tersebut menjadi dasar pertimbangan ekspansi fasilitas produksi guna mengurangi ketergantungan pada lembur dan subkontrak serta menekan biaya jangka panjang. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari integrasi accredited planning, MRP, dan pengendalian persediaan menghasilkan sistem produksi yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.